Sahabat Hikmah, menjalani hidup sebatang kara bukanlah impian bagi sebagian orang. Tiada satupun yang menginginkan pahitnya kehidupan seperti ini, berjuang sendirian, terlebih dalam usia yang sudah tak lagi muda. Namun inilah kenyataan yang dialami Marsito, perempuan tua berusia 65 tahun yang kini benar-benar hidup seorang diri, tak punya orang tua, suami, anak-anak, bahkan tak punya sanak saudara satupun. Marsito atau yang biasa dipanggil Nenek Ito, setiap hari harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan sebagai pencari rongsok terpaksa ia jalani karena inilah satu-satunya mata pencaharian yang masih bisa ia kerjakan dengan tubuh rentanya. Siapa sangka dari tumpukan sampah dan barang bekas yang sudah terbuang seperti ini, rupanya justru menjadi ladang rezeki dan penyambung hidup bagi seorang nenek. Kalau jual harganya emang murah. Harga botol aqua 1.500. Harga kardus 2.500. Tadi nenek jual dapat berapa tuh 2 karung gitu yang tadi? 2 karung itu 15.000. 15.000 berarti dia kasihan sama nenek kali. Jadi dilebihin uangnya gitu. Sungguh tak sebanding, sulitnya mengais sampah dengan hasil yang diperoleh Nek Ito jauh dari kata cukup. Bahkan tak jarang, Nek Ito pulang dengan tangan hampa karena semakin sulitnya mencari rongsokan. Namun Nek Ito tak pernah patah semangat. Perempuan tua ini selalu bersyukur dan tetap ikhlas menjalani pekerjaan sebagai pemulung rongsok yang sudah ia jalani sejak 30 tahun lalu. Walaupun sering dipandang hina, Mak Ito tak pernah peduli dengan pandangan orang lain. Baginya, rezeki yang ia dapat hari ini didapatkan dengan cara yang halal dan tanpa meminta-minta. Sahabat Hikmah, bekerja mencari rezeki yang halal dan baik itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sebab rezeki yang halal dapat mengantarkan orang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, mencari rezeki yang halal hukumnya wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Tobroni. Dengan bermodalkan beberapa karung kosong, Nek Ito bergegas keluar rumahnya. Ia berjalan sampai berkilo-kilometer menyusuri perkampungan hingga sampai di sebuah pasar. Sambil terus berjalan dengan kaki tuanya, mata Nek Ito tak pernah lepas dari tumpukan sampah yang ia lewati. Satu persatu barang rongsok ia temukan, mulai dari gelas dan botol plastik hingga bermacam kertas dan kardus bekas, tak luput dari pencariannya. Di pasar inilah Nek Ito merasa menemukan sebuah ladang rezeki baginya, karena selain banyak sekali sampah rongsok yang bisa dipungutnya, Nek Ito juga sudah dikenal baik oleh warga sekitar, hingga banyak yang sengaja mengumpulkan barang-barang bekas untuk diberikan kepada Nek Ito. Lagi kehujanan, kan neduh di warung-warung. Kadang tukang warung, sini Nek katanya, minum air hangat. Iya boleh, tapi saya nggak mau meminta, nggak mau menyusahkan orang lain, jadi saya bayar uang 2.000. Kata dia nggak usah. Iya minum aja katanya gitu. Ngapain pakai bayar-bayar katanya gitu. Orang bilang begitu. Ya dia sebagai pekerja keras jadinya gimana ya. Dia juga dulu pernah pensiunan kerja di itu, dia bekerja di pabrik gitu. Ya kasihan aja yang lihatnya gitu. Hal ini mengingatkan kepada kisah yang luar biasa di zaman tabi'in, seorang ulama yang ahli ibadah yang bernama Atha As-Salami rahimahullah. Beliau adalah seorang yang sederhana, namun beliau memiliki usaha tukang tenun. Ketika Atha As-Salami rahimahullah telah menyelesaikan tenunannya selama berhari-hari dan berbulan-bulan, beliau menganggap bahwa kain tenun ini sudah sempurna. Pada suatu hari ia ingin menjual kepada penjual tenun di pasar. Ketika diperiksa oleh penjual, ternyata kain tenun ini tidak layak untuk dijual menurut penjual tenun yang ada di pasar. Mengapa? Karena menurut penjual kain tenun yang ada di pasar,
tenunan dari Atha As-Salami rahimahullah ini masih ada kurangnya dan belum sempurna. Mendengar hal itu, tiba-tiba Atha As-Salami rahimahullah menangis dan meneteskan air mata. Akhirnya sang penjual merasa iba, sedih melihat Atha As-Salami rahimahullah meneteskan air mata. Kemudian ditanya kepada Atha, "Wahai Atha sahabatku, kenapa engkau menangis? Apakah karena aku tidak jadi membeli kain tenunanmu? Kalau memang seperti itu, izinkanlah aku untuk membeli kain tenunanmu dengan harga sepantasnya." Lalu Atha As-Salami rahimahullah menjawab kepada sahabatnya tersebut, "Wahai sahabatku penjual kain tenun, sesungguhnya aku menangis bukan karena engkau tidak membeli kain tenunanku. Akan tetapi aku menangis, aku menganggap bahwa kain tenunanku ini adalah hasil terbaik dariku. Akan tetapi di mata engkau, sang ahlinya, ternyata masih ada cacatnya. Bagaimana aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bertahun-tahun, aku menganggap bahwa ibadahku telah sempurna, ibadahku telah banyak dan maksimal. Di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang yang Maha Penilai, pastilah masih banyak kurangnya. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa aku meneteskan air mata." Sahabat hikmah, jikalau kita lihat dari kisah Atha As-Salami rahimahullah ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata janganlah kita menganggap remeh terhadap sesuatu. Boleh jadi hal yang kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai besar. Berjalan kaki di bawah panasnya matahari yang cukup melelahkan tak membuat Nek Itoh menyerah. Bahkan nenek ini masih terus menjalankan ibadah puasanya. Masya Allah. Terkadang kaki dan tangan tuanya tak mampu dibohongi. Rasa lelah mendera usai berjalan mencari rongsok. Nek Itoh hanya mengobatinya dengan duduk dan beristirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga kembali. Tak lupa sebelum pulang, Nek Itoh juga mampir di sebuah warung makan untuk membeli nasi dan lauk sekedarnya yang nanti akan ia jadikan menu berbuka puasa di rumah. Setelah karung-karungnya terisi penuh, Nek Itoh segera membawanya pulang. Nek Itoh sebenarnya ingin membawa banyak karung agar bisa mendapatkan banyak rongsok. Namun keterbatasan fisiknya yang sudah tak cukup bertenaga lagi membuatnya hanya mampu menggendong 2 karung saja. Sesampainya di gubuk sederhananya ini, Nek Itoh langsung membongkar isi muatan karungnya dan memilah jenis barang rongsok sesuai dengan jenisnya untuk kemudian dia kemas dalam sebuah kantong plastik dan kotak kardus. Sahabat hikmah, ruangan sempit yang berisi penuh bermacam barang rongsok yang berserakan ini ternyata adalah sebuah rumah tinggal. Ya, disinilah Nek Itoh tinggal dan bernaung di sebuah ruangan sederhana yang lebih mirip sebuah gudang barang bekas ini. Ada bermacam barang rongsok hasil pencarian Nek Itoh setiap hari, mulai dari gelas dan botol plastik, kardus bekas, sampai bermacam barang lain dikumpulkannya di rumah ini, hingga memenuhi hampir seluruh bagian ruangannya. Bahkan Nek Itoh harus tidur di antara tumpukan barang karena kamarnya pun juga dipenuhi aneka rongsok. Kehidupan seperti ini rupanya sudah dijalani Nek Itoh sejak 30 tahun lalu setelah sang suami pergi entah kemana meninggalkan dirinya. Alhamdulillah, tak lama setelah Nek Itoh menyortir hasil rongsokannya, rupanya sudah ada pengepul yang datang untuk membeli rongsok milik Nek Itoh. 2 karung penuh isi rongsok yang dicarinya hari ini laku terjual Rp20.000. Sebuah nilai yang dianggap sangat besar oleh Nek Itoh, karena biasanya dirinya hanya mendapatkan Rp5.000 hingga Rp10.000 saja setiap hari. Sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba, Nek Itoh biasanya mengisi waktunya dengan sholat dan berdoa, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan rizki yang telah dilimpahkan hari ini. Nggak minta macam-macam, udah minta doa selamat aja dah. Panjang umur. Dilancarkan usahanya gitu. Soalnya kan lagi keadaan begini, apalagi ya keadaan susah. Apa-apa mahal. Masya Allah,
Disinilah Naitoh tidur dan merebahkan badannya setiap hari di atas sebuah kasur usang dan berada di antara tumpukan barang rongsok. Namun Naitoh sudah terbiasa dengan kondisi ini. Matanya pun perlahan terpejam dan Naitoh pun tertidur lelap di kamar sederhana ini. Sahabat hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan manfaat kepada kita dan juga nikmat-nikmat yang besar kepada kita. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Sekarang tinggal kita bagaimana caranya memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Sehingga hal-hal yang kecil yang mungkin kita lupakan, padahal bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kita maksimalkan dan bisa kita kerjakan. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.